Bertemu lagi saudara di kanal Hispran. Video kali ini merupakan kelanjutan dari video bagian pertama dan bagian kedua yang berjudul Stop Akrobatik Hukum di Ditreskrimsus Polda Jatim. Saudara sekalian, saya merasa perlu untuk menyampaikan lagi terkait dengan rasa cinta saya terhadap lembaga kepolisian negara Republik Indonesia ini. Banyak upaya yang dilakukan oleh para Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dari Pak Muhammad Tito Karnavian yang mencanangkan program polisi promoter, kemudian Pak Listio Sigit Prabowo yang mencanangkan program polisi presisi. Kiranya ini perlu dukungan segenap masyarakat. Karena apa? Polisi dan masyarakat ini merupakan bagian yang integral. Satu dengan lain menyatu dan sulit dan tidak mungkin untuk dipisahkan. Bagaikan ikan dan air, air dan ikannya, itulah polisi dan masyarakat. Untuk itu, demi kebaikan polisi terkait kasus yang terjadi yang menimpa tim kurator PT Gloria Sakti Tekstil Industri dalam pilot, yakni kurator atas nama Della Anggun Paramita dan kurator atas nama Yakub Miradi. Polisi berhadapan dengan kurator. Semestinya polisi harus paham, bicara tentang kurator itu tentu tidak bisa dipisahkan dengan berbicara tentang pengadilan niaga. Bicara tentang pengadilan niaga adalah merupakan bagian dan merupakan isi dari Undang-Undang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Undang-undang ini merupakan program besar pemerintah, saudara. Pemerintah mempunyai tanggung jawab besar terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Dalam hal ini adalah masalah hutang piutang, di mana debitur yang mempunyai hutang kepada banyak kreditur tidak bisa menyelesaikan kewajibannya untuk membayar hutang. Apakah karena memang tidak mampu untuk membayar hutang, atau mungkin debitur ini nakal, sengaja tidak mau membayar hutang. Akibatnya para kreditur, jadi pada saat itu situasi krisis moneter, para kreditur ini sangat membutuhkan fresh money, uang yang segar untuk menjalankan aktivitas usahanya. Yang macet di debitur yang pilot itu. Oleh karenanya pemerintah mempunyai kewajiban untuk membantu menyelesaikan ini, yang semua itu dituangkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang. Nah, undang-undang ini bersifat perdata, bersifat privat. Dasarnya, asalnya adalah
hutang piutang. Ya, di situ istilahnya ada hutang, ada piutang, ya, ada debitur, ada kreditur, ada tagihan, ya. Kemudian ada kurator di dalam undang-undang ini. Kurator ini diangkat oleh pengadilan niaga yang bertugas untuk melakukan pemberesan piutang. Nah, kurator didampingi dan diawasi oleh hakim pengawas yang juga diangkat oleh pengadilan niaga. Majelis hakim yang ditunjuk dan kemudian mengangkat kurator, mengangkat hakim pengawas, dan menugaskan pada panitera pembantu yang mencatat segala aktivitas yang dilakukan oleh kurator dalam rangka membereskan piutang. Untuk apa? Untuk kepentingan para kreditur. Sehingga kreditur kembali uangnya dan dapat melakukan aktivitas usahanya kembali lancar. Ini yang saat itu diambil oleh pemerintah sebagai program besar untuk mengatasi krisis moneter saat itu. Nah, polisi ini mempunyai posisi. Ya, polisi ini adalah alat negara. Alat negara yang fungsinya untuk menjaga keamanan, ketertiban, penegakan hukum, pengayoman, pelindungan, dan pelayanan masyarakat. Sebagai alat negara, dia harus setia pada pemerintah, setia pada negara. Pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah yang melahirkan undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Polisi harus dukung ini, dukung kinerja kurator, dukung kepentingan para kreditur supaya mendapatkan kembali uangnya karena debitur macet yang kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Nah, ini yang terjadi. Dalam video saya yang pertama dan kedua, saya cukup jelas uraikan. Polisi ini salah kamar. Ya, memang polisi itu mempunyai tugas yang sangat mulia, saudara. Polisi karena kewenangannya dia mempunyai tugas ya dalam penegakan hukum itu melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana sebagaimana diatur oleh KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Jelas ya, menyelidik dan menyidik tindak pidana ya. Sebagaimana diatur oleh undang-undang lain yang ada mengatur tindak pidana itu banyak. Ya, ada undang-undang misalnya sumber daya air, undang-undang perumahan, undang-undang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, undang-undang tentang intelijen negara. Ada ketentuan pidana di dalamnya. Ya. Manakala ada ketentuan pidana di dalam situ atau dalam undang-undang itu, ya polisi mempunyai tugas. Ya, kalau itu sudah diserahkan dengan penyidik PNS misalnya, tapi polisi tetap membantu, bekerja bersama-sama untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, ya, memberikan arahan, ya, memberikan menerima hasil penyelidikan oleh penyidik PNS tersebut. Itu polisi. Nah, sedangkan polisi harus tahu bahwa dalam undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak ada ketentuan pidana. Ya. Mengapa demikian?
Karena dalam undang-undang kepailitan ini bersifat perdata. Ya, di situ adalah dalam rangka penyelesaian piutang. Ya, ada hubungan hutang piutang, debitur kreditur, jumlah tagihan, pemberesan piutang, itu bersifat perdata. Dan itu jelas ditegaskan dalam undang-undang kepailitan itu. Dalam pasal 299, maaf kalau tidak salah, ya bisa dicek. Secara tegas dinyatakan bahwa manakala tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka yang berlaku adalah hukum acara perdata. Jelas sekali. Jadi kalau ada perselisihan antara debitur kreditur tentang jumlah piutang, sudah disediakan ya tata cara untuk menyelesaikan dispute itu. Ada gugatan renvoi, ada gugatan lain-lain, ada gugatan atas dasar wan prestasi, ada gugatan atas dasar onrecht mati kedat, ya perbuatan melawan hukum, disediakan. Nah, bukan melalui polisi, bukan melalui laporan polisi, bukan melalui undang-undang pidana, tidak. Ya, jadi polisi ini dibatasi kewenangannya, tugasnya adalah menyelidik, menyidik tindak pidana. Polisi tidak berwenang untuk ngurusi urusan hutang piutang, ngurusi perdata, ya, ngurusi misalnya sengketa tata usaha negara, ngurusi hubungan industrial, ngurusi perkawinan perceraian, ya bukan urusannya polisi. Polisi mempunyai kewajiban, ya tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan tidak pidana. Tidak pidana itu jelas di sana diatur dalam KUHP. Kalau pada awalnya itu ditentukan ya ada dugaan pemalsuan surat, ya ini dicanangkan oleh polisi pada awal Februari tahun 2022. Polisi harus jujur, ya. Kalau memang ada orang yang mengalami, melihat, ya mendengar sendiri, atau mungkin bahkan dia itu korban dari ada suatu dugaan tidak pidana, katakanlah itu pemalsuan dokumen, pemalsuan surat, ya. Pada awal-awal itu harus jelas polisi, iya. Dan itu pun cara melaporkan ada disediakan jalurnya, ada SPKT, ya. Tidak seperti yang terjadi ini. Pada hari yang sama, tanggal yang sama, ada laporan, langsung ada surat perintah penyelidikan, langsung pada hari itu juga ada panggilan kepada kurator, sekali lagi kurator, ya. Ini yang apa? Menyeleweng, menyimpang. Seharusnya kalau memang benar ada dugaan pemalsuan surat, itu seharusnya dilakukan oleh pribadi, barang siapa, semua orang, ya misalnya saudara Anggun Della Paramita atau saudara Yakub pribadi selaku pribadi, ya bukan fungsi kurator. Kalau kurator ini dalam konteks kepailitan, undang-undang kepailitan, kinerjanya itu diatur di situ dan itu perdata, ya. Lah kalau ngomong tindak pidana pemalsuan surat dari awal Februari 2022 sampai sekarang tidak bisa diselesaikan, jelas polisi ini tidak profesional dong, ya, tidak becus. Karena apa? Memang tidak ada pemalsuan itu. Seharusnya jelas sejak awal. Dokumen apa atau surat apa yang dipalsu, mana yang asli, bagaimana cara malsukannya,
Di mana dipalsukan? Kapan dilakukan pemalsuan? Siapa yang melakukan? Ya, siapa yang jadi korban? Adakah nilai kerugian yang ditanggung? Ya itu. Tapi ini tidak ada, saudara. Tidak ada tindak pidana, artinya polisi tidak perlu bekerja karena tugas polisi itu ya melakukan penyidikan tindak pidana. Ya. Tapi kalau kemudian yang dipanggil kurator, kemudian yang diubrek-ubrek itu kinerja kurator dalam pemberesan piutang, polisi ini salah kamar. Ya, kurator, hakim pengawas, panitera pengganti di pengadilan niaga, majelis hakim yang mengangkat kurator dan mengangkat hakim pengawas itu satu kesatuan. Nah, kalau misalnya ini polisi, penyelidik di Treskrimsus Polda Jatim, ya, menyatakan bahwa dalam pemberesan piutang itu ada dugaan tindak pidana, ya, padahal ya, sedangkan kerja kurator ini bersama-sama dengan hakim pengawas, ya, bersama-sama dengan panitera pembantu yang mencatat semuanya. Ya. Kalau katakanlah ada penggelembungan, katakanlah, ya toh, nilai piutang. Nah, pada saat itu sudah semua dipanggil, kreditur dipanggil, debitur dipanggil, ya, diundang, ya. Dalam proses ini ada hakim pengawas, ada panitera pengganti. Ya mestinya diminta keterangan semua. Apa benar ada tindak pidana itu? Dokumen apa yang dipalsukan? Bagaimana cara memalsukannya? Ya, apakah itu ada buktinya seperti yang dicatat oleh panitera pengganti? Apakah itu tidak diawasi atau sudah diawasi oleh hakim pengawas? Ya, ini semua harus diminta keterangan, diperiksa. Jangan seperti ini yang terjadi sekarang ini, akrobatik hukum. Ya. Oknum dari Reskrimsus Polda Jatim diperalat oleh Debitur Pilot untuk mengganggu jalannya pemberesan piutang. Yang dipanggil itu kurator saja. Sejak Maret 2022. Dipanggil. Ya. Sampai kemarin itu seminggu lalu ya dipanggil oleh Biro Wasidik Mabes Polri, ya, ngeri. Dipanggil di sana gelar perkara khusus. Padahal di Polda Jatim sudah 2 kali gelar. Terakhir gelar perkara khusus. Ya, kalau hanya ada pemalsuan surat sejak awal itu profesional, ada orang yang melihat, mendengar, mengalami atau mungkin korban sehingga terjadi dugaan pemalsuan surat. Ya, seharusnya sudah selesai dulu. Lalu kan jelas surat apa yang dipalsu, mana yang asli, bagaimana cara memalsukan. Itu polisi yang promoter, profesional. Ya, atau yang presisi, predictable, responsible, gitu. Ini tidak, ini main-main, ya, dipermainkan. Tujuannya jelas untuk menggagalkan tujuan kepailitan. Karena apa? Penyidik ini menekan pada kurator supaya damai sama debitur pilot dan supaya mengangkat kepailitan. Ini kan sudah keblinger, ya. Mana mungkin kurator mengangkat kepailitan? Jadi terlalu besar itu kekuatan dari debitur pilot yang ngerjain atau memperalat oknum-oknum penyidik di Treskrimsus Polda Jatim. Saya kira demikian. Ini yang perlu saya sampaikan, bahwa yang harus dipahami, undang-undang kepailitan
bersifat perdata, murni perdata, ya. Dan polisi tidak kompeten, tidak wenang ngurusi urusan perdata, ya. Seperti halnya polisi tidak kompeten ngurusi urusan sengketa tata usaha negara, industrial Pancasila, sengketa hubungan industrial, ya, sengketa perkawinan, sengketa pembagian waris, itu bukan urusan polisi. Ada ranah, ada yang kompeten sendiri. Itu. Saya kira demikian. Akan kami sambung lagi untuk yang akan datang video kami yang keempat. Demikian, saudara sekalian. Salam sehat, semoga saudara sekalian semuanya senantiasa sehat, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas kewajiban sehari-hari. Merdeka!